pasal 1. Masih di Kolose pasal 1. Semoga ini bisa ringkas saja. Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2. 1 dan 2, Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Hari Minggu saya sudah bicara sedikit tentang, mungkin banyak juga ya, tentang Kolose ini. Kita mau bicara mungkin beberapa hal yang bisa jadi pelajaran di sini. Yaitu yang pertama, bahwa Paulus itu belum pernah ke Kolose. Itu di pasal 2 ayat 1. Dia bilang, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya itu yang belum mengenal aku pribadi. Artinya dia belum pernah berada di Kolose. Pada waktu dia menulis surat ini, dia sedang ada di penjara ketika dia berkata kepada mereka di ayat pasal 4 ayat 16 ayat 18, ingatlah akan belengguku. Jadi ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, dia belum pernah ke Kolose, berarti bukan dia yang bangun jemaat Kolose, dan dia sedang berada dalam penjara. Dia mengenal jemaat Kolose dari Epafras, itu di pasal 1 ayat 8. Mulai dari ayat 7 dan 8. Epafras itu orang dari Kolose, jemaat Kolose. Epafras itu orang Kolose, itu di ayat pasal 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu. Jadi ada teman sepelayanan dari jemaat yang ditulisi surat oleh Paulus. Setiap pelayanan selalu ada teman dalam pelayanan. Tidak ada pelayan yang bertarung sendirian. Setiap pelayan pasti ada teman. Jadi itu sebabnya tidak mungkin ada satu orang yang menonjol. Tidak ada dalam pelayanan itu satu orang yang ini karena saya, pasti tidak. Karena dari awal Tuhan Yesus sendiri mengutus muridnya berdua-dua, dan Paulus sendiri punya teman-teman, bahkan ada temannya di dalam penjara. Saya bilang beberapa waktu lalu di hari Minggu itu di kitab Kolose, kenapa ditulis di Kolose? Karena ada serangan kepada jemaat di Kolose. Ada orang-orang yang datang mengajar di Kolose untuk sesuatu yang berbahaya sebenarnya. Itu sebabnya Paulus segera menulis surat kepada jemaat di Kolose. Itu pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Orang-orang di Kolose sedang ditarik untuk mengikuti aturan-aturan dunia, bukan aturan-aturan Tuhan. Nah, kalau kita mau aplikasi sekarang, kita salah ketika kita mencoba untuk menempatkan apa yang dunia lakukan sekarang kepada apa yang terjadi di kita. Kenapa? Karena di Kolose mereka datang kepada jemaat di Kolose, yang dimaksud dengan ajaran-ajaran dunia adalah penyembahan-penyembahan berhala yang ada di situ. Begini Ibu Bapak, susahnya pada waktu itu kan tidak ada Tuhan lain selain Allah Israel. Nah, mereka itu harus sungguh-sungguh kuat. Orang Kristen pada awal jemaat gereja itu ada selalu tertekan. Tertekannya nggak main-main. Begini, kalau mereka mau bicara tentang Tuhan, mereka akan dianiaya. Jadi setiap kali mereka mau bicara tentang Tuhan, pada waktu itu mereka akan tertindas. Kalau mereka mau belanja sesuatu di pasar, kalau kita kan, makanya saya bilang tadi susah mau diterapkan di sini sekarang. Ibu Bapak pernah dengar nggak? Kalau di sini mungkin enggak ya. Tapi di Jakarta itu pernah di demo itu yang namanya Kentucky. Kenapa di demo? Saya dan Ibu Yosi pernah ketemu dengan manajer di Kentucky di seluruh Indonesia. Di demo karena apakah ayam yang dipotong itu sesuai dengan aturan agama.
Jadi pakai baca doa enggak? Sama enggak? Kalau mau potong sapi yang akhirnya dijadi di apa itu? Di daging-daging itu, apakah sesuai dengan? Nah, seperti itu pada waktu itu. Jadi kalau mereka mau jual daging, itu sebenarnya sudah dibawa ke tempat berhala dulu, ya, dibawa dulu, disembayangin dulu di situ, baru dijual di pasar-pasar. Nah, itu sebabnya di Korintus pun dikatakan, kalau kamu mau beli, nggak usah pikir ini buat berhala atau enggak, karena nggak ada pengaruh itu, ya kan? Tapi kalau kita kan sekarang kadang-kala masih balik ke zaman jahiliyah itu. Jangan-jangan ini dari Kristen bukan? Ini bukan. Syukur nggak begitu kali ya. Tapi bukankah ada banyak kali kita ini bukan Kristen ini apa kita punya istilah pagan. Ini pagan kali. Itu memang di dulu begitu seperti itu. Seperti itu di waktu itu. Itu sehingga dikatakan kamu ditawan dengan filsafat yang kosong, palsu menurut ajaran turun temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Kenapa tidak menurut Kristus? Karena orang Kolose nggak ketemu dengan Paulus. Sekarang bayangkan saja kalau saudara mau fokus pada Kristus. Coba kita mau fokus pada Kristus saja. Kalau kita bilang cuma Yesus saja. Kalau mereka dulu begini, di zaman ketika ini Kolose, Korintus ditulis begini. Kami punya Tuhan, yaitu Yesus, titik. Mereka bilang seperti itu. Jadi orang-orang percaya sehingga di sini sehingga Paulus dibelenggu, orang-orang percaya hidup susah, menderita karena mereka bilang, kami punya Tuhan yaitu Yesus, yang lain bukan Tuhan. Tuhan kami adalah Yesus, titik. Tetapi bukan cuma sampai di situ. Tuhan kami adalah Yesus, titik, dan kami tidak akan menyembah Tuhan lain. Bayangin itu. Jadi kami punya Tuhan ini, tapi kami tidak mau menyembah Tuhan lain. Kami tidak mau menyembah Tuhan lain. Kami menyembah Tuhan Yesus saja. Yang lain kami tidak mau sembah. Coba bayangin kalau kita hidup di zaman sekarang. Coba. Mau dengar tuh suara yang apa itu? Atau kalau kita ketemu kita bilang gini, Kalau suka datang di rumah, Assalamualaikum gitu kan? Ada kan begitu ya? Atau ini, Alhamdulillah kayak gitu ya. Kalau orang-orang dulu nggak akan begitu, mereka tidak mau seperti itu. Karena kalau mereka seperti itu, mereka ikut-ikutan dengan roh-roh dunia. Itu yang dibilang oleh Paulus. Kita kan ikut-ikutan. Ada di BSD itu orang dari, maaf saya mau bilang gereja, bukan dari GA. Nggak boleh bilang selamat ulang tahun ke dia. Jadi waktu saya bilang selamat ulang tahun ibu, Pak Suni, nggak ada di Alkitab loh itu selamat ulang tahun. Yang di ulang tahun itu Herodes loh Pak Suni, nggak ada. Nah lalu waktu Natal dibilang selamat Natal, kita nggak Natalan loh. Tapi waktu hari orang dari Cina itu apa? Gong Sifa Choi, dia nggak besar sekali. Gong Sifa Choi. Saya bilang ke ibu, kan ada di Alkitab Gong Sifa Choi. Oh ini kan untuk hubungan dengan orang lain. Nah loh, nggak konsisten kan? Lihat itu. Kalau mereka dulu nggak bisa. Kalau Tuhan saja, nggak ada urusannya yang ini. Ini Tuhannya orang, mereka kan harus disuruh menyembah kaisar. Mereka bilang enggak, Tuhan kami Tuhan Yesus. Kalau mau bunuh aja. Mau dipenjara aja. Itu kekuatan iman mereka. Karena Paulus bilang ke mereka, damai sejahtera Allah melampaui segala akal menjaga kamu. Damai sejahtera Allah bersama dengan kamu. Kamu di dalam Kristus, tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah, itu pasal 3 ayat 3. Kamu tersembunyi dalam, jadi mereka nggak ada urusan dengan hal-hal lain. Nggak ada. Kenapa? Mereka tahu mereka punya Tuhan. Cuman ini yang mereka punya. Kalau kita kan campur-campur dikit. Tuhan Yesus dikit, ini dikit. Ada seorang ibu telepon saya, Pak Sony, ini saya lagi urusan bisnis nih katanya. Terus gimana? Kenapa emang? Ya bagaimana ya Pak? Saya tahun lalu udah terlanjur. Jadi ada acara makan, harusnya cuma 2 juta, saya tulis 2,5 juta. Terus, nah sekarang mau dicek Pak, mau diperiksa. Jadi kalau saya taruh 2 juta nggak apa-apa ya Pak Sony? Turun lagi. Saya bilang, ibu yang cari duit, kenapa tanya ke pendeta? Tapi setelah udah beres, dia nggak telepon lagi aja, belum ya? Sudah beres masalahnya. Tapi kalau lagi pusing tanya pendeta, Pak, kira-kira saya mau turunin nggak? Harganya mau dinaikin apa enggak gitu?
Ya, kalau sudah terjepit baru ingat Tuhan. Memang saya Pak Sony, saya salah ya Pak. Harusnya jangan begitu ya. Dosa ya Pak. Nah, yang 3-4 tahun lalu yang begitu terus nggak ada dosa. Bagaimana? Mereka tidak seperti itu. Orang Kolose nggak seperti itu. Mereka ini saya. Saya tidak mau ada satupun yang menggantikan Yesus. Itu yang Paulus bilang. Saya kenal kamu dan kamu dikenal oleh orang-orang. Karena kamu tidak mau menggantikan. Tidak mau menggantikan Yesus dengan yang lain. Tidak mau. Susah itu kalau hidup seperti itu ya. Jadi puji Tuhanlah kita hidup di tahun sekarang. Yang ada emansipasi. Ada solidaritas. Yang begitu ya. Yang saling menghormati. Kalau mereka dulu enggak. Nyawa taruhannya. Anehnya dalam tekanan seperti itu ada banyak sekali orang yang mau menjadi Kristen. Gereja kalau longgar yaitu semua boleh masuk ke dalam gereja, yang penting banyak orang, nah itu yang akan merusak. Yang penting longgar. Kalau mereka tidak, bayangkan kalau ada dalam ayat di dalam 1 Korintus bilang begini, usirlah mereka yang tidak sesuai dengan, jangan bergaul dengan orang yang tidak sesuai dengan imanmu. Itu sangat sulit Ibu Bapak. Pada waktu surat ini ditulis, Paulus ada di penjara, tapi Paulus ingatkan, hati-hati akan datang filsafat kosong. Setiap hari Senin malam saya bicara dengan pemuda tentang kenapa cuma Yesus saja. Karena saya dengar ada yang tidak mau bersekutu di GA Sola Fide katanya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan jawaban yang terang tentang Yesus. Saya bilang, kenapa harus GA Sola Fide yang mesti jawab? Kan Alkitab yang mesti jawab. Jadi saya bilang kepada anak-anak pemuda, begini menjawab ketika orang bertanya, kenapa harus Yesus saja? Yang saya maksud Yesus bukan Yesus only ya. Yesus only itu pandangan teologi ya. Yesus only itu yaitu begini, Yesus adalah Bapa. Cuma Yesus saja, Yesus itu satu-satunya. Dia adalah Bapa, dia adalah Roh Kudus. Itu Yesus only, bukan itu maksud saya. Yesus only, hanya Yesus saja, maksudnya cuman dialah juru selamat. Allah yang kita percaya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi yang datang sebagai manusia, Allah yang jadi manusia dan mengampuni segala dosa, cuman Yesus saja, nggak bisa ditambahkan dengan apapun. Itu yang dimaksud oleh Paulus, hati-hati dengan filsafat yang kosong. Hati-hati. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jemaat di Kolose, Paulus bilang, kamu memang tertekan, kamu memang susah hidup. Kita mau ke kanan ditekan oleh orang-orang Romawi, kalau kita mau ke kiri ditekan oleh orang-orang Israel yang jadi Kristen. Jadi mereka dalam tekanan seperti itu. Kalau mereka salah melangkah secara hukum dunia, mereka akan dihajar oleh orang Romawi. Kalau mereka salah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, mereka disikat oleh orang-orang Israel. Bayangkan sulitnya kehidupan orang Kolose. Mau ke sana salah, mau ke sini salah. Orang Israel akan bilang, kalian kan nggak punya Allah, kalian kan kafir. Yang punya Allah cuma kami, Israel. Yang Romawi bilang cuma satu Allah, Kaisar. Kamu tidak menyembah Kaisar, tamat hidup kamu. Nggak boleh belanja. Itu nanti akan terjadi di 7 tahun sengsara itu. Kenapa? Karena ini sudah diserahkan kepada berhala. Kamu kan nggak boleh makan berhala kan? Ini sudah diserahkan kepada berhala. Kamu mau makan apa sekarang di sini? Bayangkan untuk itu aja mereka kesulitan. Oh, kita mah enak kalau kita jalan-jalan, ibu semua langsung belanja ibu. Iya, belok kanan ada ikan di situ. Di samping ikan ada jualan sayur di situ. Sudah pulang. Padahal dia lagi berdoa, ya Allah, biarlah ini menjadi berkah, kan gitu ya. Sampai satu waktu ada saudara-saudara di GAA dulu. Ini yang nanti kita belajar. Sampai mau belanja di orang yang pakai jilbab nggak boleh. Kenapa? Itu bayangkan saya naik bus, lalu ada ngamen. Lalu dia nyanyi, ceng, nyanyi. Terus saya kan uang dulu 500.000 ada uang. Saya kasih. Lalu dia tegur saya, bilang ini, Son, kenapa mesti kasih ke dia?
Harusnya kita kasih kepada saudara seiman. Itu mereka itu tahu nggak? Mereka itu penyembah berhala. Kenapa kasih ke mereka? Saya bilang, aduh, saya kasihan dia. Sudah keringetan, nyanyi, vals lagi, dan kencang. Pakai echo. Apa itu lagu? Mereka pintar. Kalau hari Minggu mereka nyanyi lagu rohani. Dalam Yesus, pakai echo mereka. Kita bersaudara, begitu. Kan siapa nggak kasihan? Kasihan ya. Akhirnya kasih, ditegurlah sama itu. Dia bilang, kenapa ngasih? Terus saya bilang, bagaimana ya? Saya kasihan. Pak Sony baca dong di Alkitab. Kepada saudara seiman itu yang paling penting. Oke. Lalu turun dari bus. Kan mesti bayar itu, bukan turun. Sebelum naik bus kan mesti sudah ada yang minta-minta gini kan. Nah kita belum diminta. Jadi dulu kalau naik bus itu ada yang kondektur datang begini-begini. Maksudnya yang belum bayar. Nah pas sampai kita udah mau turun dia datang. Terus saya tanya, mau bayar apa enggak ini ya? Oh kenapa? Ini kondekturnya bukan Kristen, sopirnya bukan Kristen, bosnya bukan Kristen, dan mereka nanti kasih persembahan ke bukan Kristen, bagaimana? Kita kan naik di sini. Oh, kalau naik boleh Pak, tapi tadi kan cuma nyanyi, kenapa mesti kasih duit? Saya bilang, tapi dia nyanyi saya dengar masalahnya. Lihat itu, susah sekali kan mau praktekkan, ya kan? Susah sekali. Damai sejahtera Allah. Orang yang punya Yesus harusnya damai. Kalau dia damai, dia tidak terpengaruh dengan gonjang-ganjingnya dunia ini. Iya kan? Ketika dunia menyembah berhala, kalian yang menyembah berhala, saya tidak. Kenapa? Karena saya punya Tuhan satu-satunya. Yang bukan dia, bukan Tuhan. Kalau ini mau jadi keras ini bicaranya. Nanti aja ya. Tapi cuma itu saya mau bilang. Sebab di Korintus bilang begini, Tuhan itu cuma satu, yaitu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang lain itu bukan Tuhan. Jadi 1 Korintus bilang gitu. Kalau ada yang jual daging di situ dan dia bilang sudah dipersembahkan kepada berhala, nggak ada urusan. Makan saja. Kenapa? Karena nggak ada berhala bagi orang Kristen. Iya kan? Nggak ada berhala. Dia mau sembahyang begini, bukan berhala itu, bukan Tuhan. Nggak ada Tuhan. Semua mati, buta, filsafat yang kosong, roh-roh dunia mati. Itu kalau orang dalam Yesus. Di Fatsal 2 tadi, Fatsal 3 ayat 3, hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Sehingga di bagian lain dia bilang begini, kamu jangan orang menghukum kamu mengenai hari raya, makanan, minuman, hari raya bulan baru ataupun hari Sabat. Itu cuman bayangan, ya kan? Karena ada damai sejahtera dari Allah. Kalau ada damai sejahtera dari Allah, semua yang ada di hati kita itu untuk Tuhan. Semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. Tidak ada yang lain bisa ganggu gugat itu. Sehingga ketika Paulus bilang hati-hatilah terhadap filsafat yang kosong, orang Kolose langsung siap-siap, hati-hati. Jangan sampai ada ajaran yang bukan dari Alkitab yang datang pada kita. Itu juga yang akan kita lakukan di gereja kita. Kita akan jaga habis-habisan anak-anak kita. Jangan sampai ada ajaran-ajaran yang tidak benar yang datang. Kalau mereka bertanya tentang sesuatu, saya bilang kepada mereka, tanya ke saya akan berusaha untuk jawab. Jangan sampai nanti keluar dari sini dan bilang, nggak enak, saya nggak mau lagi di GA Solafide. Kenapa? Ada pertanyaan kami yang tidak dijawab. Bukan tidak dijawab, Anda tidak dengar dengan sempurna. Nggak mungkin GA tidak akan jawab, tidak mungkin GA Solafide nggak jawab. Ada hamba-hamba Tuhan di sini, nggak mungkin nggak jawab. Anda mungkin yang tidak mau dengar dengan lengkap. Tetapi karena sudah pernah dengar itu, saya mau bilang kepada kita akan jaga anak-anak kita. Sama dengan Paulus menjaga jemaat Kolose, karena ada damai sejahtera Allah dan ada ancaman dari luar. Tetapi kita punya Tuhan yang akan melindungi kita. Kita punya Tuhan yang akan melindungi GAA Solafide, karena selama ini sudah dilindungi dan Dia tidak pernah berhenti melindungi kita.
Kita akan jaga ini. Kita akan sama-sama berdiri dan bilang, kita akan berpegangan tangan dan bilang, kami akan jaga ini Tuhan. Tapi kami tidak mampu jika Tuhan tidak menolong kami, maka tolonglah kami. Mari berdoa untuk itu. Saling menjaga, menguatkan, karena ada damai sejahtera Allah bersama-sama dengan kita.